Indonesia, negeri dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Tanah subur, gemah ripah loh jinawi. Pusaka abadi nan jaya. Sejak hari itu, Indonesia menjadi langganan aksi terorisme. Tindakan tegas pun tak bisa dihindari oleh negara. Sejak tahun 2003, dibentuklah Satuan Khusus Anti Teror bernama Densus 88. Salah satu kelompok yang sering dikaitkan dengan tindakan terorisme di Indonesia adalah Al-Jamaah Al-Islamiyah atau JI, kelompok yang didirikan oleh mendiang Ustadz Abdullah Sungkar. Meski tak pernah ada keputusan bulat di jajaran pimpinan untuk merancang aksi terorisme, nyatanya Jamaah Islamiyah menjadi safe house bagi banyak pelaku teror, di antaranya almarhum Dr. Asyari dan Nurdin M. Top. Seperti sebagian kelompok fundamentalis lainnya, JI juga menempatkan negara Republik Indonesia sebagai musuh. Pasalnya pemerintah yang berkuasa tidak menerapkan hukum Islam dalam mengelola negara ini. Satu persatu pimpinan JI ditangkap, hingga pada akhirnya 2008 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan JI sebagai organisasi terlarang. Meski dinyatakan sebagai organisasi terlarang, faktanya kepemimpinan organisasi ini masih berjalan dengan beragam aktivitas yang dijalankan, dari yang diperbolehkan hingga yang terlarang. Mengelola puluhan pondok pesantren dengan jumlah murid mencapai 15.000 orang, aktif di mimbar-mimbar dakwah, melakukan perekrutan hingga mencapai 6.000 anggota, dan mengirimkan kader untuk berlatih militer dalam konflik Suriah. Hingga tahun 2021, seluruh Dewan Pimpinan Pusat JI diiringi lebih dari 600 anggotanya telah ditangkap. Sebagian besar mereka tidak terlibat langsung dalam aksi terorisme, namun status keanggotaan dalam kelompok terlarang membuat mereka harus rela mendekam di balik jeruji besi. Fakta tersebut membuat Densus 88 merancang strategi baru, utamanya dalam hal pencegahan. Beberapa pimpinan Densus 88 pun tergerak untuk menasihati pimpinan dan anggota JI agar mengkoreksi praktik berislam yang selama ini mereka yakini dan amalkan. Di sisi lain, benturan demi benturan yang dialami membuat para tokoh JI meninjau ulang langkah yang selama ini mereka tempuh. Maka saya boleh mengatakan, berani mengatakan bahwa melawan pemerintah NKRI itu bukan hanya mungkar, tetapi angkarul mungkar, termasuk diantara kemungkaran yang paling besar. Dan saya berani mengatakan bahwa kalau tidak ditunjukkan ijtihad syar'i yang benar dan juga waqi'i yang makul, realitas yang masuk akal, yang logis, maka saya berani mengatakan bahwa kembali ke pangkuan NKRI itu a'dhamul ma'ruf, ma'ruf yang paling agung. Saya berani mengatakan seperti itu. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Jadi dia beraliran tidak memerangi pemerintah yang sah. Pada saat bersamaan, di kalangan mereka mulai muncul anak-anak muda lulusan Timur Tengah. Mereka memiliki tradisi keilmuan yang standar dan pergaulan lebih luas. Maka disepakatilah NKRI berdasarkan aturan-aturan yang disepakati, yang dibahasakan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua hal di atas kemudian bertemu menjadi dialog-dialog intensif yang dikemas dalam program Densus 88. Hingga akhirnya pada 30 Juni 2024, tokoh-tokoh JI sepakat untuk membubarkan diri dan menyatakan kesetiaan kepada NKRI. Menyatakan pembubaran Al-Jamaah Islamiyah
dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun apa gunanya kesepakatan di pucuk pimpinan tanpa dukungan anggota di daerah-daerah? Oleh sebab itu, Densus 88 bersama tokoh-tokoh JI berkeliling ke 44 wilayah di seluruh Indonesia untuk melakukan sosialisasi pembubaran JI. Gayung pun bersambut para anggota JI kompak menerima pembubaran ini dan berikrar untuk kembali ke NKRI. Dan simpatisan Jamaah Al-Islamiyah menyatakan 1. Mendukung atau sami'na wa ata'na terhadap pembubaran Al-Jamaah Al-Islamiyah oleh para masyayikh kami di Bogor tanggal 30 Juni 2024. 2. Siap Kembali ke pangkuan NKRI dan terlibat aktif mengisi kemerdekaan serta menjauhkan diri dari pemahaman dan kelompok tatoruf atau ekstrim. 3. Siap mengikuti peraturan hukum yang berlaku di NKRI serta berkomitmen dan konsisten Untuk menjalankan hal-hal yang merupakan konsekuensi logisnya. 4. Jika ada alat bahan senjata Siap menyerahkan kepada aparat yang berwenang. Kemunculan para DPO dan penyerahan senjata menjadi bukti keseriusan JI untuk berintegrasi ke negeri yang sesungguhnya mereka cintai. Kembalinya 6.000 lebih anggota ex-Jamaah Islamiyah ke pangkuan NKRI menambah eratnya jalinan antar anak bangsa. Dimulailah keharuan demi keharuan yang tak pernah diduga, baik oleh ex-JI apalagi Densus 88. Hampir saja ex-JI bobol pertahanan 88 namun gagal. dan saya selaku Kepala BNPT akan mendukung ya dari kesepakatan yang Pak Ustadz ex-Jamaah Islamiyah ini dan bagaimana kita merangkul saudara-saudara kita untuk kembali dalam bingkai NKRI. Jadi tolong kita jadi kepada teman-teman kita ini, kita terus berhubungan. Terima kasih para amir-amir, para sesepuh-sesepuh semuanya atas pelaksanaan ini dan mudah-mudahan ke depan akan menjadi manfaat yang baik untuk kita semua. Kita akan bergandengan tangan melangkah bersama untuk membangun bangsa yang kita cintai ini. Ya, kita bekerja sama, semoga di kemudian hari dan kedepannya jalan kita semakin mudah. Saya ingin mengungkapkan kebahagiaan saya sekaligus bersyukur yang tidak putus-putusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada prinsipnya insya Allah kami tidak akan berkhianat dan kami berhusnuzon pada Allah dan pada bapak-bapak. Kalau kita nggak khianat, insya Allah bapak-bapak juga nggak akan khianat. Jadi bapak-bapak sekalian, apabila nanti ada masalah, ada hambatan, ada kendala, apa yang bisa kami bantu akan kami bantu. Dan moga-moga dengan acara ini nanti lebih erat lagi ke depan kita dalam menjalin persaudaraan, sama-sama membangun negara. Ini semua berkah buat kita semua. Dengan acara ini kami sangat antusias sekali. Kita bersama-sama untuk melakukan syiar dalam rangka untuk membangun bangsa ini. Tidak usah khawatir, jangan berkecil hati. Kalau ada apa-apa lapor aja ke saya. Hari ini saya perasaan campur aduk ya, karena memang hari ini itu berpuluh-puluh tahun rupanya inilah penyelesaiannya. Semoga pembubaran Al-Jamaah Al-Islamiyah dan integrasi mereka ke NKRI menjadi kado terindah
di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini.